Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini, tanggal 5 Maret 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mengucap syukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah beribadah mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu bisa renungkan firman Tuhan sudah kita dengar. Bila perlu menjadi bahan diskusi buat keluarga, supaya hidup kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berada di jalan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Karena tema firman Tuhan pada malam hari ini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tiap hari, tiap saat kita tidak terlepas dari pembicaraan komunikasi dengan orang. Mungkin tanpa kita sadari atau kita sadari, secara vertikal kita bersungut-sungut ngomel sama Tuhan. Secara horizontal kita mungkin pernah menyakitin hati orang dengan mulut ini. Minta ampun sama Tuhan. Sebetulnya Tuhan mau supaya mulut kita diciptakan untuk memuji nama Tuhan. Tangan kerja buat Tuhan, kaki itu mencari jiwa. Mari, saya mau menyanyikan lagu ini karena Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Mari, apa yang kita kerjakan dengan hidup ini, Tuhan memberikan tubuh, jiwa dan roh, dan semua dalam milik Tuhan. Tubuhmu untuk memuliakan Tuhan, mulut panca indera kita untuk Tuhan, tangan kita untuk Tuhan, kaki kita semuanya untuk Tuhan, mata untuk baca firman Tuhan, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk dosa, bukan untuk diri sendiri, tapi itu kemuliaan Tuhan. Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau menyanyikan lagu ini, saya Pastor Yakob Rahmat. Saya mau menyanyikan pujian ini, tanganku kerja buat Tuhan, tanganku. Setelah itu saya mau nyanyi lagu kedua, ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upamu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upamu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upamu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku haleluya puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upamu besar di surga. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang selalu kupuji, nama Yesus yang ku dambakan, ku cintai Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, sucikan mulutku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan yang maha kudus. Pakailah Tuhan seluruh hidupku untuk menjadi kemuliaan-Mu. Ampuni semua dosa salahku yang selama ini aku lakukan, menyakiti hati Engkau. Ampun Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau berjalan di jalan Tuhan. Tuntunlah, bawalah aku Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau hadir bersama kami malam ini Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-gala bagian Kau. Urias Santala Matarmaturias. Kami percaya Bapa Engkau hadir malam ini. Sungguh kami mengasihi Engkau Bapa. Engkau pribadi yang sempurna, Tuhanku, Rajaku, di atas segala-galanya. Dalam hidup kami tidak ada yang lain Bapa, hanya Yesus. Pakai hidupku ini Tuhan, menjadi alat, menjadi jongosmu Bapa. Hamba Tuhan mau rendah hati. Ada ketaatan kami, ada cinta Yesus dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi anak Tuhan Yesus. Dan kami milik-Mu Bapa. Kalau kami milik-Mu, berarti kami berserah total apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami berserah kepada kehendak Tuhan. Dan kalau kami menjadi anak Bapa, kami betul-betul ada hubungan cinta kasih, hubungan akrab, intim dengan Engkau. Sebab Engkau Bapa kami. Kalau kami menjadi hamba Tuhan, ajar kami taat, hidup dan merendah hati, patuh kepada firman Tuhan. Dan kami siap menjalani firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, sebentar kami baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Dan saya juga mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua, karena kita dulur Bapak, kita semua saudara. Kita semua bersaudara. Bapak kita satu, Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita. Maka kalau kita diciptakan sama Tuhan, kita anak, mari kita menyenangkan Bapak kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai. Kalau kita sadar, kita dicinta, disayang sama Tuhan. Tapi seringkali banyak manusia tidak tahu sama Yesus. Tidak peduli, kurang perhatian. Tidak cinta sama Yesus. Tapi mari Bapak Ibu semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini bersama saya. Kita adalah anak Yesus. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau kerja buat Tuhan. Kita mau pergunakan tubuh jiwa roh kita untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini. Mari kita mau baca firman Tuhan. Mazmur 141. Ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru-seru kepadamu. Amin. Artinya supaya kita ada rendah hati, mohon kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu maha baik. Harus konsep di paradigma kita, pikiran hati kita, mulut kita. Rendah hati. Dan akui Yesus sangat baik. Dia pasti mendengar. Dan kalau ada ayat berkata, berilah telinga kepada suaraku. Artinya kita mohon, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong kita sama Tuhan. Jangan saya hanya ngatur Tuhan. Tapi sampaikan Tuhan berilah telinga kepada suara. Artinya mohon. Itu rendah hati. Kita harus ada rendah hati. Kalau udah doa harus rendah hati di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saya kalau udah doa, saya taruh kepala saya di lantai. Buktikan tubuh jiwa roh. Tubuh kita harus rendah hati. Buktikan. Kalau kita hormat sama orang tua. Hormat Bapak kita Yesus Kristus. Pencipta langit dan bumi. Hormati sama Tuhan Yesus. Sikap tubuh kita harus hormat, jangan sembarangan. Tuhan memang lihat hati. Tapi ingat, kita diciptakan Tuhan ada tubuh, jiwa, dan roh. Apa salahnya sih kalau tubuh kita juga hormat sama Tuhan? Tangan kita berlutut, tangan kita, mari kita lipat baik-baik. Dan kita hormat, taruh kepala di lantai.
Bukti bahwa kita hormat, respect sama Tuhan Yesus. Kedua, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Buktikan bahwa kita cinta Yesus. Ini kita kerjakan, tangan kita, dan betul kita doa sampai kepada Tuhan dengan sikap hormat dan dasarnya cinta sama Yesus. Respect sama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, Tuhan lihat hati lo. Tuhan tidak bisa dipura-purain. Tuhan tidak bisa dibohongin. Tapi mari kita kerjakan semua dengan sikap yang rendah hati. Dengan dasarnya cinta. Respect kepada Tuhan itu dasarnya cinta. Kita respect kepada istri karena dasarnya cinta. Kita respect kepada anak dasarnya mengasihi. Apalagi kepada Tuhan. Respect di atas segala respect. Hormat di atas segala hormat. Sampai kepada Bapa kita di surga. Ayat yang ketiga dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Bukti kita rendah hati minta sama Tuhan. Jangan sampai mulut ini salah ngomong. Dosa di hadapan Tuhan jangan. Kata firman Tuhan di Alkitab Yakub, mulut manusia seringkali digunakan untuk kutuk, di sisi lain untuk memuji Tuhan. Coba ini. Dengan lidah, ini mulut. Coba saudara, lidah kan di dalam mulut. Ya. Ayat yang ke-9, Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut pala. Nggak boleh Bapak Ibu. Sehingga kita memaki-maki orang, mohon maaf, dengan nama-nama kebun binatang. Mohon maaf ini. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, memang orang yang si A itu yang diciptakan Tuhan memang ciptaan manusia. Bukan. Ya, sesalah-salahnya mereka tetap kita sendiri jangan berbuat salah. Persoalan mereka salah, urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita kata firman Tuhan, awasi mulut, jangan keluar maki-maki, keluar kata-kata kotor, kata-kata yang tidak senonoh, jangan dalam nama Yesus. Tapi kita minta sama Tuhan, berilah penjaga mulutku, jaga pada pintu bibirku, supaya ku tidak berdosa kepada itu. Amin. Mulut diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Mulut diciptakan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memberkati, bukan untuk mengutuki, keluar kata-kata yang tidak senonoh. Jangan dalam nama Yesus. Jadi permohonan kita bersama Tuhan, ubah hari ini, bertobat kita dalam nama Yesus, supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Seperti dalam pujian, ada banyak kerja buat Tuhan. Ada banyak buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Amin, haleluya. Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang telah mati di salib buat kita. Ini lagu lama saudara. Saya umur 5 kecil sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya disuruh khotbah papi saya. Sudah 62 tahun saya cinta Yesus sampai detik ini. Saya mau cinta Yesus. Hidupku untuk Kristus, mati keuntunganku. Hidupku Kristus dan hidupku untuk kemuliaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upamu besar di surga. Amin. Biar Tuhan memakai hidup setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Kapan lagi Bapak Ibu? Biar hidup ini yang dalam milik Tuhan, kita pergunakan untuk Tuhan. Di ayat yang keempat, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengucap sedap-sedap mereka. Amin. Pergaulan itu jangan sampai bergaul dengan orang jahat. Hati-hati saudara. Ya, karena Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk itu merusak kelakuan yang kebiasaan yang baik. Mari kita pilih-pilih orang. Artinya, kalau orang itu orang fasik, ya firman Tuhan mengatakan demikian loh. Ya, jangan, hati-hati. Kalau ketumbuhan orang fasik, saudara nanti ketularan fasik. Ketularan orang kalau saudara kumpul sama orang tidak cinta Tuhan, pasti saudara bisa transfer. Ngapain cinta Tuhan? Ngapain doa? Wah, segala macam bisa terjadi. Itu mulut orang saudara. Ya. Tapi kita jaga hati. Oleh karena itu jaga. Jangan sampai kita condongkan hati kita kepada yang jahat. Minta sama Tuhan. Pikiran yang jahat, pikiran perbuatan jahat, singkir ke dalam nama Yesus. Ini kedatangan Tuhan dekat.
Mari kita berbuat baik, pikiran baik, perbuatan kita baik, hati kita baik. Menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, selalu minta sama Tuhan. Supaya punya mulut yang baik, pikiran baik, hati yang baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat yang kelima, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan mereka. Amin. Biarlah kita bersama orang benar dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita kumpul bersama orang-orang benar, orang kudus Tuhan, nanti memang Tuhan nanti akan datang, saudara. Dalam Yudas pasal 1 ayat 14, nanti Tuhan akan datang bersama malaikat-malaikatnya, bersama orang-orang benar, orang kudusnya Tuhan. Kita tidak mau berkumpul dengan orang fasik, orang jahat, jangan. Tapi kita mau berkumpul dengan orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga nanti kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-6, apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Amin. Pasti hakim membela kebenaran, keadilan. Ya, tidak mungkin hakim membela yang salah. Semua hakim-hakim meletakkan keadilan, yang benar-benar, yang salah ada hukumnya. Ya, ayat 7, seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikian akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Amin. Orang fasik akan hancur. Ya, dalam 1 Samuel pasal 29, orang fasik binasa dengan kefasikannya. Tapi bagi kita benar di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ayat 8, tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung, jangan campakkan. Amin. Mari mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Seperti Ayub punya pengalaman, sekarang aku mataku tertuju. Selama ini nampak dengar dari suara orang. Tapi aku saat ini punya pengalaman pribadi. Coba saya mau baca. Ayub punya kesimpulan gitu maksud saya. Ayub 42 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Artinya supaya kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Mari saudara. Mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Pandang firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Saya selagi Tuhan berikan kesehatan, mata saya masih sehat. Sempurna 100%. Bisa melihat dengan jelas. Baca firman Tuhan. Bukan baca-baca yang lain. Mau lihat pornografi. Semua dalam nama singkir itu. Saya suka lihat di HP. Kadang di HP itu. Inilah bukti. HP itu bukan Alkitab. Saya suka buka HP. Ya, untuk baca firman Tuhan. Ada teman-teman hamba-hamba Tuhan di grup itu. Saya suka dikirim juga. Tapi kalau dibuka itu ada kuasa iblis, kadang-kadang suka keluar saudara, gambar gama promo, mohon maaf wanita-wanita apa. Saya tutup dalam nama Yesus itu. Buang saya, langsung saya delete itu. Dalam nama itu godaan iblis, saudara. Pancingan iblis. Kalau nanti dipancing, kotor. Ini saya hamba Tuhan loh. Dalam nama Yesus, saya tidak mau tergoda dari itu. Iblis tahu. Maka iblis kan bicara firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa mengaum-ngaum, mencari siapa itu. Termasuk hamba-hamba Tuhan pendeta, dites sama iblis. Tapi belajar disiplin. Kalau ada sekarang langsung nyusup, ada gambar-gambar, kita buang dalam nama Yesus. Jangan sampai disusupin oleh perbuatan kotor, pikiran kotor, mata kotor. Tapi mata saya tertuju kepada Yesus. Hanya firman Allah yang saya suka. Supaya hidup kita benar. Sesuai dengan firman Tuhan tadi. Mataku tertuju padamu Tuhan, aku berlindung. Jangan campakkan aku. Dalam nama Yesus tidak. Tuhan akan membawa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita nanti kelak masuk surga. Ayat 9. Lindungilah aku terhadap ketupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dari perangkap orang yang melakukan kejahatan. Amin. Tuhan pasti lindungi kita. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa kejahatan. Nanti saya mau baca ayatnya sebagai terakhir. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tapi aku melangkah lalu. Amin. Kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Yang penting mari, mata kita tertuju kepada Yesus. Dan senantiasa kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebagai firman Tuhan, di dalam saya mau baca ya sebagai terakhir saya. 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan demikian. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Amin. Mari kita berpengharapan kepada Yesus. Biar hati kita senantiasa disucikan oleh firman Tuhan. Dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan jahat. Tapi kita senantiasa mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dalam nama Yesus. Biar hari demi hari kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kapan lagi saudara?
Kau bukan dari saat ini, kapan lagi? Tapi saat ini mari mata kita tertuju kepada Tuhan yang membawa kita iman kepada kesempurnaan, akan menuntun langkah kita, dan Tuhan akan pelihara kita, dijauhkan dari yang jahat dalam nama Yesus. Senantiasa kita dipelihara sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Kapan lagi saudara? Kita merindu Tuhan akan pelihara kita. Saya mau kasih ayat lagi. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. 2 Tesalonika 3:3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Tuhan akan pelihara kita, dijauhkan dari yang jahat. Tapi respon kita, mari kita ikuti firman Tuhan. Kita mesti senantiasa cinta sama Tuhan Yesus. Dan kerinduan kita, Tuhan, pakai hidupku ini untuk kemuliaan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku untuk memuji namanya, kakiku untuk cari jiwa. Saya kalau berangkat nanti tanggal 8 Maret saya sudah berangkat ke Israel. Saya cari jiwa-jiwa dimanapun. Saya berjalan kaki cari jiwa-jiwa. Malah ini pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa mendorong jiwa-jiwa bertobat, lebih cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Upahku besar di surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan namamu. Awasi mulutku dan berjaga pada pintu bibirku, supaya hidup ini senantiasa memuliakan, berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.